Masuk liang lahat, dikubur, itu hanya untuk menyimpan jasad kita. Alam kita berubah, bukan di situ. Kita masuk alam barzah. Ketahuilah nama ada pertanyaan kubur. Tapi ingat, sebelum pertanyaan kubur, sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, sudah ada mukaddimah suasana keadaan di kubur tadi. Anda yang orang baik seperti ini, lihat, di saat berada di alam kubur Anda tidak merasa ketakutan, tidak merasa gentar di alam barzah, karena tiba-tiba ada yang datang kepada Anda, lalu Anda bertanya, karena menjelma dalam bentuk yang sangat indah, yang sangat bagus, lalu Anda bertanya, siapa engkau? Maka sesuatu yang Anda lihat bagus tersebut berkata, aku adalah solat yang pernah kau lakukan dulu. Lalu datang lagi, siapa engkau? Aku adalah lemah lembutmu kepada istrimu dulu. Atau aku adalah pengabdianmu kepada suamimu kalau mayatnya perempuan. Ada datang suara lagi, apa itu? Aku adalah bantuanmu kepada fakir miskin. Aku adalah puasamu, dan terus karena Anda orang baik, maka sebelum malaikat Munkar Nakir datang, Anda ditemani oleh amal-amal baik Anda, sehingga di saat Anda berada di alam barzah Anda tidak merasa takut dan gentar, sehingga di saat malaikat Munkar dan Nakir datang kepada Anda bertanya, Anda tidak pernah takut. Karena apa? Anda tahu dia adalah seperti Anda, sama-sama makhluk Allah yang dia ditugasi untuk bertanya. Dan di saat Anda bertanya, begitu mudahnya Anda menjawab. Anda begitu mudah menjawab. Man rabbuk? Allahu rabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian malaikat pemerintah menyerahkan Anda kepada malaikat agar diberi kenikmatan surga sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Belum lagi dilanjutkan kisah di padang mahsyar. Karena Anda orang baik, maka di padang mahsyar pun Anda tidak pernah merasakan kesusahan seperti yang selama ini Anda dengar kisah keadaan padang mahsyar. Bahkan karena Anda orang baik, bicara amal-amal baik dan seterusnya, maka ternyata Anda melewati padang mahsyar adalah dengan cepat hingga menyeberang Shiratal Mustaqim, lalu Anda masuk surga Allah. Akan tapi di sana ada satu di kubur yang lainnya, wahai hamba Allah, di kubur yang satunya lagi, mulai dari dimandikan, disolati, diantarkan ke kubur, ternyata sebelum malaikat Munkar Nakir datang, ada sesuatu yang sangat menyeramkan yang datang kepadanya, dan itu menakutkan sekali. Dia ketakutan. Lalu orang itu bertanya kepada suara apa ini, engkau siapa? Suara itu menjawab adalah, aku adalah zakat yang tidak pernah kau bayar dulu. Aku adalah solat yang pernah kau tinggalkan dulu. Menyeramkan. Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Aku adalah kezalimanmu kepada istrimu dulu. Aku adalah pengkhianatanmu kepada suamimu dulu. Aku adalah dosa-dosa datang menakutkan. Anda bayangkan, itu kehidupan di alam barzah nanti. Hingga datanglah malaikat Munkar Nakir, dan di saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, dikatakan bahwa suaranya lebih lantang dari halilintar. Anda dalam kesunyian malam, kalau mendengar suara semacam itu, kalau mendengar suara, Anda akan ketakutan. Bagaimana jika Anda mendengar suara apa? Suara kayak halilintar. Ini pernah kami sampaikan di tempat yang berbeda, cuman kami akan lebih khusus kami sampaikan dengan pertanyaan ini. Nah, di saat seperti itu lihat orang ketakutan, tersiksa. Lah ini kenapa perbedaan orang ini? Ketakutan sampai nanti gak bisa menjawab, lalu oleh malaikat diserahkan, wahai malaikat, ini orang gak benar, kasih siksa, diambilkan daripada siksa neraka hingga sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Tersiksa ketakutan, dan seterusnya. Baik, ini keadaan. Lalu kalau orang sudah mengerti seperti itu, ternyata yang menjadikan kita tentram damai adalah sholat.
puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya.